lantunkan demi kemuliaan Tuhan. Sekarang saya ingin berbicara dengan Anda tentang apa yang akan kita renungkan dalam permenungan persekutuan doa malam hari ini. Jadi saya berbicara dengan Bapak Rusli waktu Pak Rusli meminta sekian bulan yang lalu gitu ya. Lalu tiba-tiba saya mencetuskan tema kutipan kitab suci, dan waktu saya persiapkan ada sebuah keanehan, ada sebuah kekagetan waktu saya mempersiapkan. Jadi kan tema hari ini, apakah adilkah Allah dengan pandemi ini dalam hidupku, bagi aku? Lalu waktu saya coba telusuri lagi, saya ingat sekali saya pernah ke Monica, dan berapa puluh tahun yang lalu saya pernah mengadakan KRK di Monica. Jadi waktu Anda kecil semuanya. Temanya itu waktu saya di Monica, ingat sekali. Kasih dan keadilannya memulihkanku. Kita berbicara tentang keadilan. Hari ini juga berbicara tentang adilkah Tuhan. Lalu saya mencoba untuk merangkai. Saya ingat-ingat kembali, saya buka lagi file, saya berbicara apa pada saat itu. Supaya ada sebuah perjalanan yang rupanya tidak tahu, syukur kepada Allah, semoga ini diatur Tuhan. Saya ingat kembali apa yang dipaparkan pada saat saya berbicara di dalam KRK. Karena itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu yang terkasih. Saya mengingatkan bahwa waktu kita KRK, saya berbicara, Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi. Pertama-tama bukan untuk menghakimi. Jadi Yesus datang ke dunia menjadi penyelamat yang penuh belas kasih. Maka tidak aneh di dalam kitab suci kita melihat gambaran Allah, gambaran Yesus tentang Bapanya sungguh penuh dengan belas kasih. Banyak sekali diperlihatkan dalam perikop-perikop Injil, entah itu Matius sampai dengan Yohanes, dikatakan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bahkan dikatakan begitu sibuknya Yesus melayani sampai tidak punya waktu untuk makan. Salah satu penginjil menulis seperti itu. Maka kita bisa melihat kata dan tindakan Yesus menunjukkan betapa rahimnya Allah pada kita. Betapa Allah itu penuh kasih kepada kita. Dan kerahiman Allah itu hanya bisa dialami, hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mau punya semangat keinginan untuk bertobat. Dan bertobat itu jelas. Bertobat itu adalah mengubah arah. Mengubah haluan hidup. Jadi kalau tadinya kita mengarah ke utara, kalau bertobat itu berarti entah ke selatan, entah ke timur, entah ke barat. Tapi tidak ke utara lagi. Jadi kalau bertobat itu berarti saya tidak menjadi manusia yang dulu lagi. Di sini dikenal dengan pembaharuan hidup. Jadi bukan memperbaharui diri saja, tetapi hidup saya pun berubah. Jadi kalau saya tulis di sini pembaharuan diri, seolah-olah pertobatan itu hanya berguna untuk diri saya sendiri. Tentu tidak, tentu tidak. Pertobatan itu berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Mereka bisa merasakan auranya pertobatan. Auranya perubahan hidup kita. Maka sekarang kalau kita tidak pernah mau bertobat, akhirnya apa? Kalau orang tidak pernah mau bertobat, hidup menjadi orang yang hidup di masa lalu, orang yang gini-gini aja, orang yang terus kayak gini. Jadi walaupun ikut persekutuan doa, walaupun ikut KRK, walaupun ikut adorasi seperti apapun, dia tidak pernah mengalami pembaharuan, maka kerahiman Allah tidak pernah ada dalam hidup dia. Maka
Maaf. Kalau orang tidak mempunyai kerahiman Allah dalam hatinya, maka orang itu akan meragukan kebaikan Allah. Karena Allah kebaikannya diragukan, maka muncullah tema malam hari ini. Adilkah Tuhan kalau wabah ini terus-menerus hadir dalam hidup kita? Sungguh merepotkan Tuhan pandemi ini. COVID-19 ini sungguh membuat kami tidak sukacita. Sungguh membuat kami bersedih. Sungguh kami penuh dengan ketakutan. Engkau tidak adil. Jadi orang yang berontak mempertanyakan kebaikan Tuhan, maka sepertinya orang itu halal mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil dengan menghadirkan COVID-19. Pandemi ini, kalau Tuhan mau menghukum, janganlah ikutan orang-orang baik pun dihukum. Orang-orang yang ngawur aja. Orang-orang yang tidak mencintai engkau dan sesamamu saja, itu yang dihukum. Bukan kami yang taat di persekutuan doa, di PD Monica ini taat-taat semuanya Tuhan. Jadi jangan dihukum Tuhan. Tidak, saudaraku. COVID-19 ini melanda siapapun. Anda kudus atau tidak? Anda sering ikut persekutuan atau tidak? Anda orang yang dekat dengan Tuhan atau tidak? Jadi COVID-19 ini sungguh merata. Tetapi walaupun COVID-19 ini merata, pertanyaannya, tidak setiap orang menghadapi COVID-19 sama. Ada orang yang mampu bertahan. Ada orang yang tetap bersukacita. Kenapa? Karena dia diam di dalam iman. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Dia tak tinggalkanmu. Lihat saudaraku. Kalau orang yang punya iman, dia akan mengatakan, Tuhan masih sanggup. Tidak akan pernah ada pandemi sebesar apapun yang bisa merontokkan imanku pada Allah. Tidak ada penderitaan seperti apapun yang membuat aku meragukan Tuhan. Ini orang yang sudah bertobat. Ini orang yang mengakui kelemahan. Maka kalau kita lanjutkan permenungan kita. Sekarang, saya salah, maaf. Poin yang akan kita yang akan saya bawa adalah pesan Paulus. Pesan Paulus yang pertama kepada Timotius, bab 6 ayat 11 sampai 12. Kalau Anda lihat ayat 11 sampai 21 itu adalah pesan penutup. Dan pesan Paulus menarik. Dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah. Nah, bagus. Paulus itu memang selalu memperbedakan antara manusia duniawi dengan manusia roh. Manusia yang dipimpin oleh kedagingan dan manusia yang dipimpin oleh roh Allah. Maka kalau manusia Allah itu seperti apa? Hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Mungkin Anda kalau
tidak bisa melihat konteksnya, tidak mengerti apa semuanya itu. Oke, supaya Bapak Ibu tidak bingung melihat apa semuanya itu yang dimaksud dengan Paulus. Saya perlihatkan Timotius sebelumnya. Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah ini bagusnya. Menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kalau orang yang bukan manusia Allah, tadi dikatakan manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Semuanya apa? Semua yang membuat kamu menyimpang dari iman dan membuat hidup kamu tersiksa dengan berbagai duka. Paulus jelas. Jadi jauhilah hal-hal yang membuat kamu menyimpang dari iman kamu. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi tolonglah sebagai orang beriman itu perbanyaklah mendengar firman Tuhan. Karena firman ini yang bisa menguatkan kita. Firman ini yang nggak akan pernah mikirin tentang yang membuat kita meragukan bahwa pandemi ini adalah hukuman dari Tuhan. Tidak. Kalau kita terlalu banyak mendengarkan segala berita yang membuat kita gelisah, akhirnya apa? Seperti Paulus tadi katakan, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Jadi penyiksaan diri dengan berbagai-bagai duka dalam hidup kita, bukan karena duka cita itu datang, bukan. Karena kita membuka hati kita. Jadi kita tidak memilih-milih, semua dimasukkan ke dalam hidup kita. Yang ngawur, ya kacau hidup kita. Jadi tolong selama pandemi jangan terlalu banyak share-share hal-hal yang membuat gelisah. Hal-hal yang membuat kepahitan. Hal-hal yang membuat orang sakit, kecewa, luka. Tolonglah share hal-hal yang membuat sukacita. Berikan salam kepada teman-teman. Berikan doa kepada teman-teman. Jadi ini adalah hal-hal yang apa? Yang tidak mematikan iman kita. Saya teruskan kembali. Apa yang dikatakan Paulus teruskan ya. Jadi jelas ya, jauhilah semuanya itu. Saya sudah mengatakan semuanya itu apa? Sekali lagi, hal-hal yang kamu jauhi iman kamu dan menyiksa dirimu dengan berbagai-bagai duka. Jauhi. Lalu apa saran Paulus? Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Bapak Ibu, kenapa saya memberi warna merah kepada kalimat-kalimat perintah ini? Jauhilah, kejarlah, bertandinglah, rebutlah. Kalau dilihat dari konteksnya, ini pesan Paulus yang terakhir di dalam surat pertamanya kepada Timotius. Rupanya Paulus mengajak umat untuk mempunyai iman yang aktif. Jangan punya iman yang mandek. Jangan punya iman yang diem saja. Jangan punya iman yang menunggu. Punyailah iman yang aktif. Bagaimana iman aktif itu ditunjukkan? Paulus menekankan patuhi Tuhan. Berani melakukan tuntunan Tuhan. Maka lihat, patuhi Tuhan. Lihat, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kesabaran, kelembutan. Ini kan semua adalah perintah Allah. Gitulah.
Maka lihat, mematuhi Allah pun apa? Melakukan tuntutan Tuhan adalah apa? Bertandinglah dalam iman yang benar. Supaya apa? Supaya kau meraih hidup yang kekal. Jadi beberapa minggu yang lalu saya itu memberikan renungan di persekutuan doa tentang menjadi pemenang. Apa maksudnya menjadi pemenang? Kapan kita menang? Kita menang kalau kita sungguh bisa mempertanggungjawabkan hidup iman kita. Dan kita sungguh mengandalkan kemurahan hati Allah sampai kerajaan Allah. Jadi bagi Paulus, rupanya untuk sampai kehidupan kekal, itu adalah sebuah perlombaan. Sebuah upaya iman. Maka di sini, iman yang aktif yang dituntut oleh Paulus. Jadi percaya kepada Allah, ini juga menarik kutipan. Ini saya tiba-tiba mendapatkan. Bukan menjadi penonton. Gitu ya. Kita tuh jangan pernah menjadi anggota gereja yang asik cuma menonton. Dalam persekutuan juga tidak ikut persekutuan, hanya maaf bukan menyindir gitu. Kadang-kadang orang juga hanya ikut sambil lalu gitu ya. Oh, sedang puji-pujian. Oh, si Pastor Eko Borokokok sedang ngasih renungan. Oh, sedang ini. Jadi Anda tidak akan mendapatkan apa-apa gitu ya. Anda tidak mempunyai iman yang aktif, hanya iman yang sambil lalu, iman yang puas dengan nonton saja. Jangan pernah lupa, Holy Spirit is God's power right inside of you. Jadi Roh Kudus itu adalah kekuatan Allah yang ada dalam hati kita. Maka kalau kita mau mempunyai hidup iman yang aktif, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup di dalam Roh. Jadi hidup beriman yang aktif adalah hidup di dalam Roh Allah. Maka tadi Paulus mengatakan, hai engkau manusia-manusia Allah. Nah, jelas toh, manusia-manusia daging, manusia-manusia Allah. Jadi disebutnya dengan pneumatikoi kalau dalam bahasa Ibraninya. Pneumatikoi, pneuma roh. Hidup di dalam Roh, hidup karena Allah. Nah, saya ingin mengutip audiensi Bapak Paus Fransiskus 2013 tentang hidup dalam Roh. Beliau mengatakan, siapa sebenarnya tenaga pendorong dari penginjilan dalam hidup kita dan di dalam gereja. Jadi Paus Fransiskus mengingatkan, siapa sih sebetulnya motivator terkuat di dalam hidup gereja ini? Paus Paulus ke-6 menulis dengan jelas. Jadi Bapak Paus Fransiskus pun mengutip Bapak Paus sebelumnya. Adalah Roh Kudus yang saat ini seperti pada permulaan gereja bekerja dalam setiap penginjil yang membiarkan dirinya dirasuki dan dituntun oleh Rohnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan bahwa Bapak Paus mengingatkan kita pertama-tama harus dirasuki oleh Roh Allah. Bagus kata-katanya gitu ya. Kerasukan. Bapak Ibu pernah nonton kuda lumping? Kalau orang lihat kuda lumping nanti setelah selesai ini buka YouTube tentang kuda lumping. Saya juga sedang ngikutin tentang itu, lucu sekali gitu ya. Di Jawa Timur ada kuda, ada macam-macam gitu kan. Ada apa yang singa dengan barongsai, bukan barongsai. Pokoknya kayak gitulah. Kan mereka itu dibuat trans, dimasuki oleh roh yang lain. Sehingga mereka dalam tanda petik kesurupan. Kalau orang kesurupan tuh makan beling, makan paku pun nggak terasa apa-apa. Nah sama. Paus mengatakan kita harus dirasuki, kita harus kesurupan Roh Allah. Ini menarik, kesurupan Roh Allah. Jadi kalau orang kesurupan Roh Allah, apa yang akan terjadi? Duka cita, penyakit, penderitaan tidak pernah membuat hati dia ciut. Karena udah dirasuki oleh Roh Allah. Dan kalau orang sudah dirasuki oleh Allah, pasti orang ini akan mudah dituntun oleh Tuhan.
Nah, sama kan kalau orang kuda lumping juga sama toh. Kalau dia udah trans, sudah jalan, kan ada yang ngaturnya. So. Makan, dia akan makan. Jungkir, dia akan jungkir. Gigit api, gitu. Makan paku, dia akan lakukan. Dituntun oleh siapa? Oleh yang merasuki dia. Maka kalau Paus mengatakan dengan bahasa, orang harus dirasuki oleh roh Allah, itu berarti apa? Orang itu memang harus dipenuhi oleh roh Kristus di dalam dirinya. Nah, kalau kita kembali, kok kesini lagi sih? Sudah ngawur saya. Sorry. Ini tidak dirasuki oleh roh Allah. Ini salah saya. Nah, ini. Oleh karena itu, untuk menginjili penting untuk membuka diri kita sekali lagi kepada cakrawala roh Allah. Tanpa merasa takut terhadap apa yang ia minta atau kemana ia akan menuntun kita. Nah, seringkali ini yang membuat manusia enggan dekat dengan Tuhan adalah apa? Mungkin kalau dekat dengan Tuhan, Tuhan itu menuntut, wah pasti saya harus mengurangi hobi saya. Hobi saya motor-motoran bisa 7, 8, 9 jam harus dikurangi. Karena apa? Karena saya dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah berpikir bahwa kalau Allah dekat dengan kita, Allah ingin mencabut semua kegembiraan kita. Rasanya bukan seperti itu. Jadi Allah mau menuntun manusia pada apa? Kadang-kadang pada tempat yang tidak kita kehendaki. Dan kita tetap harus bertahan berada di situ. Sama, siapa yang mau COVID-19 ini ada? Nggak ada. Gitu ya. Tetapi memang kalau dengan rasukan Roh Kudus dalam hidup kita, maka tempat yang tidak kita sukai pun tetap kita bisa melihat, merasakan penyertaan Allah. Ini orang yang dirasuki oleh Roh Allah. Nah, Bapak Paus menegaskan kembali, manusia itu seperti seorang musafir yang melintasi padang pasir. Dan kalau di padang pasir yang paling berharga itu bukan emas, bukan perak, bukan berlian, tapi air. Maka tidak aneh kalau Yesus mengatakan, akulah air kehidupan. Jadi dia adalah Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan yang dicurahkan ke dalam hati manusia. Jadi Yesus itu adalah air kehidupan yang membawa Roh Kudus. Ingat, sebelum Yesus pergi, terangkat ke surga, Yesus sudah berkata, aku memang harus pergi supaya Roh penolong itu datang dan menguatkan kamu. Jadi memang Yesus sadar bahwa manusia tidak selamanya berada secara fisik bersama Yesus. Kehadiran Yesus diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus, oleh kehadiran Roh Kudus dalam hidup manusia. Maka kalau manusia itu mau dirasuki oleh Roh Allah, mau menjadi manusia Allah, mau menjadi seperti Kristus, ya sama harus dirasuki oleh Roh Allah. Jangan pernah lupa waktu pembaptisan pun, waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Allah turun atas Yesus. Sama. Dan kalau pertanyaannya, kapan kita mendapatkan karunia Roh Kudus? Jelas, kita sudah dibaptis, saudaraku. Di dalam sakramen baptis, Roh Kudus itu dicurahkan. Dan di dalam sakramen krisma, karunia Roh Kudus itu dikuatkan, diteguhkan kembali. Namun pertanyaannya, sebentar saudaraku, baterai saya habis. Jadi walaupun percaya kuasa Roh Kudus tidak bisa menyambungkan laptop ini ke baterai gitu. Harus saya sendiri. Jadi lihat saudaraku, kalau kita mengerti bahwa kita sudah dicurahi Roh Kudus, tapi kenapa Roh Kudus tidak berdaya dalam hidup kita? Kenapa Roh Kudus itu tidak mengatur pilihan hidup kita, pikiran kita, keinginan kita, perasaan kita?
Jadi kita sendiri, jangan-jangan kehidupan kita sendiri yang membuat mati roh di dalam diri kita. Jadi roh itu tidak dipupuk, tidak disuburkan, tidak dihidupi, tidak disadari bahwa ada roh Allah dalam hidup kita ini. Bahkan tadi saya sudah mengatakan, Paulus pun mengingatkan kepada jemaat di Roma. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi saudaraku, lihat kata yang dipakai oleh Paulus adalah memikirkan. Jadi kalau orang hidup dalam daging, pikirannya, keinginannya hanya terpusat pada daging melulu. Jadi yang menyenangkan dia itu adalah sesuatu yang membuat tubuh dia mendapat sensasi. Jadi kalau dia dapat sensasi, melihat yang bagus-bagus, mendengar yang indah-indah, mencicipi yang enak-enak, mengalami yang dia sukai, itu orang yang masih tergantung hidupnya di dalam daging. Jadi jangan pernah berpikir itu cuma berpikir saja, tetapi berpikir ini kan berpikir pun akan mengatur keinginan kita, bahkan akhirnya ketindakan kita. Jadi apa yang kita pikirkan pasti akan mempengaruhi tindakan kita. Misalnya, saya itu tahu Pak Rusli ini senang motor. Saya senang motor, langsung cepat sekali matching. Langsung cepat sekali gabung. Langsung punya keinginan. Pak, kita jalan-jalan yuk, Pak. Yuk, Pak, kita naik motor, Pak. Ya. Jadi pikiran ini memicu keinginan kita. Jadi, dan akhirnya tindakan, betul. Jadi kalau Paulus berkata, orang yang hidup di dalam daging, maka apa yang terjadi? Dia hanya memikirkan sensasi-sensasi kedagingan. Sedangkan orang yang hidup di dalam, yang dirasuki, bahasa Paus Fransiskus, yang dirasuki oleh roh Allah, memikirkan hal-hal yang dari roh. Dan akhirnya Paulus memperlihatkan, apa sih hal-hal yang dari roh? Keinginan daging adalah maut. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Menarik Bapak Ibu. Kata pertama yang dikatakan oleh Paulus adalah, keinginan roh adalah hidup. Hidup. Jadi betapa berharganya hidup itu bagi Paulus. Semua apa yang kita punya tak akan pernah berharga kalau kita mati. Semua apa yang kita miliki, baru kita bisa syukuri kalau kita hidup. Baru bisa kita nikmati kalau kita hidup. Maka keinginan roh adalah apa? Hidup. Hidup yang seperti apa? Kualitasnya kayak gimana? Dan maka digabungkan hidup dan damai sejahtera. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kalau orang yang dirasuki oleh roh Allah, jelas sekali Nabi Yesaya mengatakan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi orang yang dirasuki oleh roh Allah pasti mendapatkan karunia, membuahkan karunia. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, dan takut akan Allah. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, saya tidak akan membahas 7 karunia Roh Kudus ini yang seringkali didoakan dalam novena Roh Kudus, mohon 7 karunia Roh Kudus. Saya akan menjelaskan 3 karunia saja supaya tidak terlalu panjang lebar. Nanti kalau panjang lebar Anda capek, saya juga capek. Pertama, karunia rasa takut akan Allah. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Yesaya tentang takut akan Allah? Jadi takut itu jangan berpikir bahwa saya takut karena nanti Tuhan menghukum saya kalau saya berbuat salah. Ingat, Allah itu bukan Allah yang tidak punya pekerjaan selain mencari-cari dan menghitung-hitung kesalahan manusia. Bukan.
Allah bukan pekerjaannya, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat yang di bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Jadi pekerjaan Tuhan itu mencontreng berapa kali kita sudah salah. Woi, si Eko tidur waktu misa kudus 1 kali. Eko lupa bulan Rosario tidak Rosario malam ini 2 kali. Gitu. Bukan. Jadi takut akan Allah bukan kita punya pikiran seperti ketakutan anak kecil kalau tidak buat PR kepada gurunya. Ketakutan itu digambarkan oleh Yohanes menarik. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Jangan pernah lupa Yohanes sendiri pernah mengatakan Allah adalah kasih. Jadi kalau karunia rasa takut akan Allah, itu berarti apa? Saya itu takut nyakitin hati Allah. Kenapa? Karena Allah itu penuh kasih pada saya. Jadi kalau orang yang mengasihi Tuhan, sungguh hidup di dalam kasih Tuhan, ia tidak akan pernah seenaknya berbuat dosa. Kalau orang hidup di dalam kerahiman Allah, dia tidak akan seenaknya menyakiti orang lain. Karena dia tahu perbuatan itu akan menyedihkan hati Tuhan. Jadi karunia rasa takut akan Allah itu berarti apa? Orang selalu memperhitungkan Tuhan. Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Apakah perbuatan ini membuat saya menjauh dari kasih Allah atau tidak? Kan tidak mungkin ya menjadi sebuah keanehan saudara-saudara. Kalau saya mengasihi saudara, saya pun membenci saudara. Tidak mungkin gitu ya. Kalau saya mengasihi saudara, berarti saya cuek pada saudara. Tidak mungkin. Kalau saya mengasihi saudaraku, saya akan memberikan yang terbaik kepada orang yang saya kasihi. Betul. Saya ingat sekali para pastor di Santa Monica ini selalu sharing. Umat-umat itu sangat mengasihi para pasturnya. Dan saya datang ke pasturan Monica, betul banget. Banyak makanan hauce-hauce di sana. Itu bukti kasih umat kepada pasturnya. Dan semua makanannya baru, bagus. Baru dimasak. Padahal untuk suaminya selalu baru diangetin. Gitu ya. Mungkin masakan yang sudah sekian hari yang lalu. Jadi lihat, kasih itu berarti apa? Memberikan yang terbaik bagi yang kita kasihi. Demikian juga kepada Allah. Jadi takut akan Allah itu artinya saya takut perbuatan saya menyakiti Allah yang begitu menyayangi aku. Jadi itu yang pertama ingin saya paparkan kepada Anda tentang karunia rasa takut akan Allah. Yang kedua, karunia keperkasaan. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pernah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat, di dalam Dia. Jadi Paulus berkata, di dalam Allah semua hal dapat saya tanggung. Di dalam Tuhan. Bukan karena aku, saya kuat, segala perkara dapat kutanggung karena aku kuat. Tidak. Paulus berkata, di dalam Allah segala perkara dapat kutanggung. Bahkan kepada jemaat di Roma, Paulus berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jadi rupanya Paulus memperlihatkan orang yang dipenuhi dengan karunia keperkasaan bukannya tidak pernah merasa takut. Maka Paulus berkata, bukan karena saya kuat, bukan. Karena ada Allah di dalam aku. Jadi karunia keperkasaan dimengerti sebagai apa? Mereka dapat mengatasi ketakutan karena mereka percaya pada Allah yang dapat melakukan segala-galanya. Jadi lihat,
kita makin mengerti dengan konsep dari Paulus ini. Jadi kita mendapatkan keperkasaan, kenapa orang bisa bertahan di dalam penderitaan, sekali lagi bukan karena dia kuat. Kenapa? Karena di dalam Allah saya menanggung segala-galanya. Jadi bersama Allah saya bisa menjadi kuat. Bersama Allah ada penopangku. Maka dikatakan tuh di dalam Mazmur, Tuhan engkaulah gunung batuku, tempat pertahananku. Jadi Allah itu di dalam pemazmur pun mengatakan Allah itu gunung batu dan tempat pertahananku. Jadi apapun yang melanda aku tidak akan pernah menggoyahkan aku. Kenapa? Karena engkaulah kekuatan bagiku. Dan saudara-saudariku yang terkasih, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwa kita menjadi seorang Katolik. Kenapa harus bersyukur, Romo? Karena di dalam gereja Katolik, karunia keperkasaan itu disuntikkan kepada kita. Diinjek, artinya diinjek itu diinfuskan lewat apa? Lewat sakramen-sakramen di dalam gereja. Jadi kuasa sakramental itu membuat manusia menjadi perkasa. Sakramen penguatan. Memberikan kekuatan kepada kita supaya kita menjadi tentara Kristus. Supaya iman kita menjadi dewasa. Kita siap fight. Tentara kan memang dilatih untuk fight ya. Nggak ada tentara yang dilatih untuk dagang. Nggak ada toh. Nggak ada tentara yang dilatih untuk bisnis. Tentara itu memang dilatih untuk perang. Dan kalau menjadi tentara Kristus berarti kita apa? Dengan sakramen penguatan, kita berani melawan roh-roh godaan-godaan jahat dalam hidup kita. Kita berani menentang itu. Kedua, sakramen Ekaristi. Ekaristi adalah makanan spiritual yang menguatkan perjuangan rohani kita. Jadi Paulus pun berkata bahwa hidup kita ini dalam perjuangan. Tarik-menarik antara kedagingan dan roh kita. Dan kita akan selalu jatuh dalam kedagingan, jatuh dalam keinginan yang nikmat, nyaman, enak. Kalau kita tidak pernah diberi santapan spiritual oleh Allah. Maka saudaraku, saya tak henti-hentinya mengingatkan Anda. Sekarang gereja sudah terbuka untuk Ekaristi. Jangan hanya terlalu senang misa online. Sekali lagi, kalau Anda memang secara protokoler boleh misa, buatlah kerinduan Anda sungguh untuk datang dalam misa offline di dalam gereja. Allah ingin memberikan makanan spiritual untuk Anda. Ini sakramen di dalam gereja yang disediakan oleh gereja. Sakramen tobat. Sakramen tobat memberikan kekuatan kita untuk melawan godaan. Seringnya kalau orang itu ditanya, ayo kamu pengakuan dosa. Pastor, saya itu kalau mau pengakuan dosa, saya suka bingung. Dosa saya itu apa ya? Kata saya itu ya Tuhanku Yesus. Lu itu orang kudus atau orang yang terlalu banyak dosa sehingga lupa dosanya apa-apa lagi gitu ya. Jadi kita seringkali mau ngomong dosa apa lagi, dah itu mah sudah dari dulu juga sama. Betul, saudaraku, betul. Dosa kita akan selalu terulang. Tapi dengan sakramen pengampunan, sakramen tobat, minimal kita bisa mengurangi. Kita tidak jadikan dosa itu sebagai habitus, kebiasaan. Jadi kan tadi dikatakan dengan apa karunia pertama, roh takut akan Allah. Jadi roh takut akan Allah bukan karena nanti Anda dihukum di api penyucian yang apinya membara 7 kali lipat panasnya. Bukan itu. Tetapi saya dengan setia pada roh sakramen pertobatan, kita akhirnya semakin lama semakin mengasihi Allah.
dan punya kepekaan tidak tega untuk menyakiti Tuhan. Itu buah dari sakramen tobat. Sakramen perminyakan. Sakramen perminyakan adalah karunia, kekuatan kepada kita untuk apa? Untuk menguatkan perlawanan terakhir dalam hidup kita. Jadi saya seringkali kalau memberi perminyakan kepada orang yang sekarat maut dengan penyakit yang berat sekali, saya hanya berkata, Tuhan, jangan sampai dia kehilangan iman. Jangan sampai penyakit ini membuat dia meragukan Tuhan. Semoga penyakit yang berat ini membuat dia mau mempersatukan penderitaan ini dengan penderitaan Kristus. Itu maksud dari sakramen perminyakan. Jadi lihat saudaraku, karunia keperkasaan dicurahkan di dalam gereja kita. Terakhir, karunia pengenalan akan Allah. Saya tertarik untuk membacakan ini saja dulu ya. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Dan mereka tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Dan walaupun berhadapan dengan pekerjaannya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya mereka menganggap sebagai Allah yang menguasai jagat raya ialah api, angin, udara kencang, lagi pula lingkaran bintang-bintang atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerangan yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahan mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulia penguasa semuanya itu. Jadi karunia pengenalan akan Allah membuat manusia semakin peka bahwa segala hal di dunia ini tidak pernah bisa mengatasi Tuhan. Maka ada lagu toh, kadang-kadang worship leader juga kalau persekutuan doa berkata, Allah kita lebih besar daripada masalah kita. Allah kita lebih besar dari pandemi 19 ini. Allah kita lebih besar dari segala ketakutan kita. Ya, ini karunia pengenalan akan Allah. Kalau yang diciptakannya saja sudah begitu besar, berarti sang penciptanya lebih dahsyat, saudara-saudara. Maka terakhir, saya hanya ingin menyimpulkan dari perjalanan kita, waktu kita pertama-tama bertemu sekian puluh tahun lalu dalam dalam acara kebangunan rohani, kasih dan keadilannya memulihkan. Lalu akhirnya kalau kita tidak terlalu baik dengan Tuhan, kerahiman Allah tidak ada dalam hati kita, kita selalu akan berteriak, apakah pandemi ini, dengan pandemi ini Tuhan adil? Maka mari kita simpulkan, kita harus mempunyai iman yang aktif. Aktif, pertama, sadar bahwa hidup itu adalah karunia. Bahwa Anda masih hidup, itu adalah kehendak Allah. Ini adalah berkat yang tidak bisa diambil oleh siapapun kehidupan kita. Jadi kehidupan adalah karunia pertama dan utama bagi kita. Maka terimalah, syukurilah. Kedua, supaya kita mempunyai hidup yang benar sampai kepada kerajaan Allah. Allah memberikan kekuatan iman untuk kita. Jadi Allah tidak membiarkan kita mengembara di dunia ini tanpa tuntunan. Tidak. Allah memberikan tuntunan kepada Anda. Allah memberikan kekuatan iman. Dan terakhir, saudaraku, Allah senantiasa lebih besar dari setiap musibah apapun. Jadi kita harus percaya Allah kita lebih besar dari pandemi COVID-19 ini. Allah kita lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Maka terakhir, saudaraku, kita harus semakin yakin bahwa dalam kehidupan kita hanya Allah yang bisa kita andalkan. Mari kita kidungkan lagu yang mengungkapkan bahwa tuntunan Allah
kehadiran Allah dalam hidup kita adalah satu-satunya yang bisa menguatkan kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan kekuatan kita. Amin. Terima kasih.